Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan, perlindungan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang terus Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami, keluarga besar kami, rekan-rekan kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, kalau ini semua Tuhan hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan dan hanya kemurahan Tuhan yang membuat kami masih ada sampai hari ini ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan pagi hari ini tidak ada satu alasan pun untuk kami tidak bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Tidak ada satu alasan pun untuk kami tidak bersyukur di hadapan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Buat hati kami terus bersyukur, buat hati kami terus bersuka cita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Ampuni segala dosa, pikiran, perkataan hati kami, niat kami Tuhan Yesus yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ampuni kami pagi hari ini, tahirkan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mulai ibadah ini Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Yeay. Kita semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Karena hari ini hari yang dijadikan Tuhan, haleluya. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Say, tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan kita. Boleh kasih senyum, senyum matanya aja boleh kelihatan senyum. Senyum semuanya, haleluya. Say. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa kita bersuka? Dalam Tuhan. Lebih lagi bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Dijadikan Tuhan, semua umat-umat yang kain ruang bersuka di dalam Tuhan kita, haleluya. Hari ini hari yang telah yes, kami bersyukur Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan kita. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka citalah. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Katakan bersuka. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka citalah. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Laki-lakinya Tuhan, katakan bersuka. Yes, amin. Laki-lakinya Tuhan, angkat suaramu bagi Tuhan. Mari bersuka. Wanitanya Tuhan boleh angkat tanganmu. Tepuk tangan bagi Tuhan lagi. Oh, bersuka. Biar menjadi laki-laki yang bersuka di dalam Tuhan. Menjadi imam yang benar di hadapan Tuhan. Hey, Bersuka. siap-siap wanitanya Tuhan. Katakan bersuka. Say. Bersuka, amin.
Mari bersuka. Apa? Bersuka. Lebih lagi wanitanya Tuhan. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Siap-siap bersama-sama. Bersuka cita. Angkat tanganmu, katakan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka cita. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Sekarang bersuka. Sekarang besok bersuka. Besok selamanya bersuka. Selamanya bersuka. Bersuka cita. Haleluya. Hey, saya mau dengar suaranya sekali lagi. Umat-umat Tuhan yang bersuka sorakan. Lebih suka cita lagi sorakan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Tidak ada satu alasan pun untuk kita nggak bersuka cita dan bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. War. Oke, kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau tenangkan, kita mau teduhkan hati kita pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan terus ada sukacita Tuhan bagi setiap hati kami Bapa. Biarlah kami boleh terus mengingini Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Satu-satunya kekuatan yang sejati datangnya daripada Tuhan Yesus. Pengharapan yang sejati datangnya dari Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini setiap kami seperti rusa yang haus Tuhan. Haus akan hadirat Tuhan. Haus akan firman-firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau ya Tuhan Yesus. Allah Tuhan Nasrat, hatiku rindu menyembah. Sebab Engkau kekuatan dalam hidup kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari kita mau panggil Dia Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Lebih lagi panggil Dia, serukan Dia, Yesus, Yesus, Yesus.
Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Kau Tuhan, segalanya ya Tuhan, bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segalanya bagi kami. Kami perlu Kau Tuhan. Kami Terima butuh kasih, Kau Tuhan Yesus. Thank Ya. you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Biarlah pujian ini merupakan pengakuan kami di hadapan-Mu bahwa Engkau segalanya bagi kami. Amin Tuhan Yesus. Ketika kami ungkapkan perkataan ini karena kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kalau kami belum pernah mengalami perjumpaan dengan Engkau, kami tidak akan pernah berkata Engkau segalanya bagi Yes, Tuhan kami. Yesus. Karena itu kami mau mengalami perjumpaan Ya Tuhan. dengan Engkau, seperti percakapan seorang perempuan Samaria bertemu dengan Engkau. Dan saat berjumpa dengan Engkau, maka perempuan ini berkata kepadamu bahwa apa yang dinanti-nantikan, apa yang sedang dicari telah dia ketemukan. Sama ungkapan yang kami sampaikan kepadamu pagi hari ini. Kau segalanya bagi kami. Yes, amin. Dan Kau sangat berarti dalam hidup Yes, kami. amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh berhimpun, bertemu dalam ibadah ini. Biarlah Engkau saja yang dipermuliakan. Yes Tuhan. Dan kami percaya hati kami telah siap Ya Tuhan. untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan. Urapan dari tempat yang maha tinggi turun atas Yes, kami. amin. Mengurapi hamba-Mu yang hendak Ya berkata-kata. Tuhan. Demikian umat-Mu yang mendengarkan Ya, kebenaran amin. firman-Mu. Sehingga ketika kami mendengar perkataan firman-Mu, tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Ya Tuhan. Kami mau tetapkan tubuh, jiwa, roh kami ada di tempat ini. Pikiran kami tidak menerawang kemana-mana. Ya Tuhan. Dan buat pikiran kami tertawan oleh karena kehendak-Mu. Amin. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun umat Tuhan yang menyaksikan tayangan lewat live streaming Ya. ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, berkat yang sama Engkau berikan kepada kami di tempat ini. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rendahkan hamba-Mu serendah-rendah mungkin, agar Engkau saja yang dipermuliakan. Amin. Amin. Ambil alih pengetahuan hamba-Mu, gantikan hikmat daripada Ya Allah. Tuhan. Sehingga apa yang hamba sampaikan bukan berdasarkan atau berasal dari pengetahuan hamba-Mu, Ya Tuhan. namun hikmat daripada Allah yang mengurapi pengetahuan hamba-Mu. Sehingga apa yang menjadikan pesan Tuhan
sampai di dalam hati kami, dan kami hidup dalam pesan Ya firman. Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ya Tuhan. seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang menyaksikan dengan tayangan live streaming, katakan sama-sama, amin, amin, amin. Silakan duduk, Ibu Bapak Saudara sekalian. Puji Tuhan, Shalom. Luar biasa hari ini, sekalipun kita masih tetap dalam batasan atau protokol kesehatan, puji nama Tuhan, kita bisa beribadah dalam situasi yang tetap jaga jarak. Ibu Bapak Saudara sekalian menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan di dalam setiap aturan tata cara ibadah dimanapun diperlakukan seperti itu. Dan rupanya ada wajah yang baru yang saya lihat pada pagi hari ini, sekalipun ketutupan dengan masker. Saya menyapa selamat datang buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru datang beribadah bersama dengan kami. Minggu-minggu ini memang kami masih membatasi kehadiran jemaat Tuhan, ya. Ibadah kita buat 2 kali, dan saya berdoa supaya minggu depan benar-benar sudah normal, ya. Karena apa, saudara? Standarnya ketika kita bertemu beberapa kali, semuanya dalam kondisi sehat walafiat, ya. Kalau dalam pertemuan kita terdapat ada yang terjangkit virus corona, itu gerejanya bisa ditutup sementara, tidak boleh ibadah, ya. Dan saya mendengar ada beberapa gereja yang mengalami seperti itu, saudara. Ya, bukan berarti kita syukurin mereka, enggak. Kita berdoa supaya mereka pun juga mengalami kuasa Tuhan seperti saudara dan saya. Kalau kita sampai hari ini semuanya jemaat sehat walafiat, itu bukan karena gagah dan perkasaan kita. Semuanya itu karena Tuhan yang turut bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi tadi saya juga baru dengar, saudara, pagi tadi kita ibadah di cabang kita di Gunung Sindur, tiba-tiba dapat kabar ada gereja di Pamulang ini bukan jemaatnya lagi, saudara, yang terjangkit kena virus corona, pelayannya, saudara. Jadi yang tadinya ibadah akhirnya nggak bisa ibadah hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh takabur, kita tidak boleh sombong, tidak boleh bermegah dalam kesombongan kita kalau hari ini bisa beribadah. Sejak COVID-19 ini dicetuskan oleh Presiden, saudara, bahwa kita harus antisipasi, saya juga mendeklarasikan atau menyampaikan, saudara, bahwa pesan peperangan rohani. Ya, kalau saudara lihat di YouTube saya sudah menginstruksikan kepada seluruh jemaat Tuhan, ya, untuk siap mengalami peperangan rohani antara hidup dan mati, saudara. Nah, kalau musuh kita manusia kelihatan masih enak, saudara. Nah, musuh kita ini virus yang sangat kecil sekali yang tidak bisa dilihat dengan mata kita. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sudah ditulis oleh firman Tuhan. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, namun penghulu-penghulu, penguasa-penguasa roh di udara, saudara. Nah, salah satu peperangan rohani kita, manifestasinya yaitu pemerintahan virus corona ini, saudara, ya, dalam alam roh. Makanya saya menyampaikan ini, saudara, ya. Di Papua katanya video saya sangat viral, saudara, ya. Karena ada teman saya hamba Tuhan di sana, dan itu sangat viral video saya, saudara. Nah, banyak itu disampaikan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian,
setelah hari pencetusan itu, gereja kita tetap beribadah sampai hari ini, saudara. Artinya tetap kita batasi dengan protokol kesehatan, dan sampai hari ini saya katakan kemuliaan buat Tuhan, karena seluruh jemaat kita, saudara, yang Tuhan percayakan, baik pelayan-pelayan Tuhan, tidak ada satupun yang terjangkit kena virus corona, saudara. Ya, kita bersyukur, kita kembalikan kemuliaan buat Tuhan, karena Bapak Ibu Saudara sekalian, hari pertama, saudara, ketika ada pengumuman itu, kalau saudara lihat juga di khotbah YouTube saya, saudara, bahwa saya sudah mengatakan Indonesia dikepung oleh virus corona, saudara. Ya, tapi bagaimana peranan kita, seorang gembala, seorang pemimpin, saudara, menghadapi kondisi situasi seperti itu? Nah, saudara, kalau mau melihat atau mendengar khotbah saya itu, saudara bisa klik nanti di YouTube saya tentang khotbah saya itu, saudara. Bagaimana saya berdiri dengan otoritas Allah, saudara, untuk menjaga domba-domba yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan di situ saya bicara sangat keras bagaimana saya seorang hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk apa? Menjadi penjaga ibu bapak saudara sekalian. Karena apa? Karena saudara dan saya itu adalah domba-domba jemaah umat Tuhan yang dipercayakan kepada saya. Saya harus ada di garis depan, saudara, di hadapan bapak ibu saudara sekalian. Dan saya berkata, sebelum jemaat Tuhan yang diserang harus berhadapan dengan saya. Karena apa? Kalau di dalam pemerintahan ini, di dalam TNI itu ada namanya panglima tertinggi, saudara. Jadi panglima tertinggi itulah yang harus mengambil otoritas, saudara. Maka dari itu, saya sebagai hamba Tuhan menggunakan otoritas alam roh ini. Ya, saya bersyukur, saya terus berdoa, saudara, bukan hanya untuk sidang jemaat pelayan Tuhan, tapi untuk Indonesia, saudara, supaya dengan adanya virus corona ini tidak lemah, tidak khawatir, tidak takut. Karena sebenarnya semuanya itu sudah ada resepnya, obatnya, sudah tertulis di dalam Alkitab, saudara. Jadi akan terjadi virus seperti ini di firman Tuhan, di Alkitab kita itu sudah ditulis. Dan bagaimana keluar dari virus corona ini, bagaimana mengobati virus corona ini, sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Jadi saudara dan saya nggak usah khawatir. Saudara dan saya nggak usah takut, saudara. Saudara dan saya nggak perlu cemas. Saudara dan saya nggak perlu gelisah kalau saudara dan saya melekat kepada firman. Kalau saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan, saudara nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir, karena di dalam firman ini ada jaminan, saudara. Loh Pak, tapi kenyataannya ada pendeta yang mati, saudara. Nah, bagaimana saya menjawabnya? Itu saudara harus datang secara pribadi kepada saya. Kode etik saya nggak bisa bicara secara umum. Kalau saya bicara secara umum berarti saya menghakimi. Tapi kalau saudara tanya secara pribadi, kenapa Pak ada pendeta ABCD ini kok bisa mati, ya kan? Nah, mau tahu jawabannya, datang kepada saya secara pribadi, nanti saya akan beri jawaban, saudara. Saya akan beri jawaban supaya saudara dan saya paham, mengerti, tidak gagal paham, saudara. Kalau saya bercermin kepada firman Tuhan, saudara, bercermin kepada firman Tuhan, dan saya belum pernah menemukan murid-murid Kristus, nabi-nabinya, saudara, yang mati gara-gara penyakit. Coba tolong tunjukkan kepada saya. Maka matilah Nabi Musa karena sakit demam, saudara. Tidak ada. Maka matilah Matius, mati karena apa? Kena lepra. Tidak ada, saudara. Pelajari dalam firman Tuhan. Nah, kalau saudara mempelajari firman Tuhan, disitulah saudara akan bangkit iman saudara. Nah, kalau saudara dan saya mengalami kebangkitan iman, ya, kebangkitan kebenaran firman Tuhan, maka Bapak Ibu saudara sekalian akan menjadi sarana Allah, alat Tuhan
untuk menolong mereka, untuk menyembuhkan mereka. Karena itu tugas yang diberikan oleh kita, oleh Tuhan untuk kita, saudara. Ya, memberitakan kabar baik, bersaksi, saudara. Nah itu, saudara. Jadi pengenalan akan Tuhan, saudara, itu tidak ditentukan oleh umur kita, tapi bagaimana saudara dan saya bergaul dengan Tuhan, sehingga saudara dan saya akan memiliki kedewasaan secara rohani dalam kehidupan saudara, dan mampu memiliki atau menafsirkan kebenaran firman Tuhan bukan dengan otak, bukan dengan akal kita, tetapi dengan iman, dengan roh kita, saudara. Nah itu yang harus mempengaruhi pengetahuan saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena pengetahuan itu, saudara, sejak jatuhnya manusia dalam dosa, saudara, maka pengetahuan kita kacau, pengetahuan kita rusak, saudara. Maka dari itu kita bersyukur, saudara, supaya saudara dan saya, pengetahuan saudara kembali kepada rule-nya, kembali kepada kebenaran Allah. Kita bersyukur, saudara. Bersyukurnya apa? Lewat Yesus, saudara, menyempurnakan pengetahuan saudara, supaya pengetahuan saudara nggak error, nggak kacau. Dari mana Pak Amos tahu? Loh, ayatnya ada. Yesus berkata, hendaklah kamu punya cara berpikir seperti pikiranku. Loh, ya kan? Jadi saudara, kalau saudara dan saya memiliki cara berpikir Kristus, cara berpikir Allah dalam hidup saudara, Allah berpikir yang positif dalam hidup saudara. Ketika apa yang saudara pikirkan yang positif itu, itulah yang terjadi. Dan itu pernah dialami oleh seseorang nabi besar, saudara, namanya Ayub. Apa yang dipikirkan Ayub? Khawatir, takut, kalau anakku kenapa, gini-gini. Dan Alkitab mengatakan, itulah yang terjadi. Nah, saudara, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mulai dari sekarang, saudara, ketika saudara mendengar kebenaran firman Tuhan dan apa yang saya sampaikan, bangun pikiran yang positif dalam hidup saudara. Kalau saudara membangun pikiran yang positif, maka yang positif itu yang terjadi, saudara. Dari kalau saudara membangun pikiran yang positif, itu sumbernya dari mana? Ya, hari ini kita akan berbicara tentang minum air hidup, ya, saudara. Nah, kalau saudara dan saya mendapat sumbernya kebenaran firman, maka yang keluar dari mulut saudara itu yang positif, saudara. Cara pandangnya, cara melihatnya. Nah, kita belajar hari ini, ya. Kita belajar dalam kitab Yohanes, ya. Kitab Yohanes pasal 4, saudara. Ya, kitab Yohanes pasal 4 mulai dari ayat 7, ya, mulai dari ayat 7 sampai seterusnya. Perikop atau judulnya, saudara, di situ dikatakan percakapan dengan perempuan Samaria. Ya, percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat 7 dan seterusnya, saudara. Untuk mendasari apa yang saya akan sampaikan ini, kita baca, saudara. Firman Tuhan berkata, ayat 7 mengatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Nanti akan saya jelaskan kebenaran ini. Ayat 9 berkata, maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, masakan engkau, oh seorang Yahudi, meminta minum kepadaku, seorang Samaria? Kurung buka, di situ dikatakan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, garis bawahi, di situ ada kurung buka, ada kurung tutup, artinya ada batasan, saudara. Nanti saya akan bedah, ya, saya akan buka kebenaran firman Tuhan ini. Kehadiran Yesus, saudara, itu mendobrak, membawa revolusi, saudara, revolusi mental, revolusi budaya, adat istiadat yang selama ini membatasi, saudara. Dan kita bersyukur, saudara,
Kalau saya melihat kebenaran firman Tuhan ini, puji Tuhan, saya bisa melihat dari berbagai macam sisi kebenaran firman Tuhan menurut kacamata rohani saya, saudara. Jadi ketika saya membaca ayat ini, saudara, wah, ini luar biasa. Kita bisa melihat dari sudut mana, saudara? Sudut budaya, adat istiadat, tradisi, saudara, ya, sudut politik dan sebagainya bisa, saudara. Kita bisa bedah, bisa gali kebenaran firman Tuhan ini dari berbagai macam sisi, dan ini luar biasa, saudara. Jadi sebenarnya nggak cukup untuk membedah firman hanya 45 menit atau 1 jam kita ibadah, saudara, karena tidak boleh lama-lama, saudara. Ya, kembali lagi peraturannya, pemerintah, peraturan kesehatan, saudara. Kalau kita ikuti peraturan yang sedang terjadi, saudara, kita nggak akan ibadah. Ya, kita nggak akan ibadah dengan protokol ya kesehatan yang seperti itu. Saudara, sebelum ibadah harus cek ini, cek itu dan sebagainya, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dan saya adalah orang yang hebat. Melangkah dari rumah datang di tempat ini mau beribadah, ya, bersama-sama. Karena apa? Saya orang bertanya sama saya, Pak Amos, boleh nggak saya ke gereja hari ini? Kalau hari ini saudara ke gereja nggak boleh, karena gereja itu adalah organisasi, gereja itu adalah lembaga, tempat, saudara. Tapi kalau saudara berkata, Pak Amos, boleh nggak hari ini saya mau ke Tuhan, ketemu Tuhan lewat gereja The Rock, silahkan, ya kan? Jadi kita harus meluruskan. Kalau saudara ke gereja hanya bertemu dengan saya, itu salah, saudara. Saudara datang ke gereja karena kangen ngumpul-ngumpul, itu salah, saudara. Tapi kalau saudara ke gereja rindu akan Tuhan, nah ini yang benar, saudara. Ini yang benar, karena engkau mau bertemu dengan Tuhan secara kebersamaan, saudara. Ini yang benar. Nah, ini ada dua tipe orang yang seperti ini, saudara. Ada tipe orang yang benar-benar mau rindu dengan Tuhan, ketemu, saudara, lewat gereja ini, saudara. Ada orang yang, saudara, memang tipe yang satu, saudara, orangnya apa? Memang sudah nggak setia dalam ibadah. Makanya mereka berkata, waduh, alhamdulillah, puji Tuhan, ibadah nggak boleh, saudara. Seneng, saudara. Ya, tapi kalau buat saudara orang yang dekat dengan Tuhan, waduh, nggak bisa, saudara. Contohnya kayak saya ini, saudara. Setiap minggu 4 kali ibadah saya hadir, saudara. Kerinduan terus yang seperti itu. Nah, saya nggak bisa membendung roh saya yang seperti ini, saudara. Seperti itu. Nah, ada orang yang tipenya, saudara, oh, nggak ada ibadah, puji Tuhan. Memang apa? Minggu-minggu awalnya sendiri juga nggak pernah ibadah, jarang ibadah, saudara. Nah, kalau saudara dan saya udah jarang beribadah, jarang membaca firman, jarang mendengarkan firman Tuhan, saya pastikan rohanimu kosong, saudara. Nah, kalau kosong, saudara, saya mau katakan, saudara, itu mudah masuk dalam tubuh saudara. Karena apa? Tidak ada daya kebal rohani. Vaksinasi rohani itu tidak ada, saudara. Jadi kalau saudara dan saya membangun, mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ketika engkau membangun pendengaran akan firman Tuhan, disitulah engkau akan mengalami mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, saudara. Ya, kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ini di sini dikatakan, saudara. Nanti saudara baca secara keseluruhannya, saya akan jelaskan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saudara, saya menemukan dari judulnya, jadi dari perekopnya ini aja, saudara, saya sangat diberkati. Judulnya aja mengatakan percakapan dengan perempuan Samaria, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini pelajaran yang pertama pagi hari ini, apakah engkau sudah membangun dialog, sudah membangun percakapanmu, saudara? Nah, artinya yang pertama ini belajar. Engkau bercakap-cakap dengan siapa? Engkau berdialog dengan siapa, saudara? Ini akan memberi pengaruh, memberi dampak dalam sekeliling saudara. Judulnya ini, saudara,
Firman Tuhan mengatakan bahwa percakapan dengan seorang Samaria, perempuan Samaria, saudara, bercakap-cakap dengan siapa? Satu pribadi, saudara, namanya Yesus, saudara. Nah, Yesus yang hari itu, saudara, ada di sumur Yakub. Ya, ada di sumur Yakub. Sumur Yakub ini berbicara simbol sebuah tradisi kepercayaan, saudara. Orang-orang pada ngambil budayanya, saudara, itu orang-orang ngambil minum air, saudara, dari sumur itu, saudara. Jadi kalau saya bedah dari sisi kebudayaan, wah ini luar biasa, saudara. Ya, sedikit-sedikit saja saya bedah, saudara, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa belajar, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perempuan Samaria ini, saudara sudah sering mendengar cerita perempuan Samaria ini dari khotbah para pendeta. Kalau saudara juga mungkin sekolah minggu, mungkin engkau pernah mendengar, atau saudara guru sekolah minggu, pasti mengerti cerita kebenaran firman Tuhan tentang perempuan Samaria ini, saudara. Nah, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian melihat sisi percakapan seorang perempuan Samaria ini, saudara, dengan Yesus, atau perjumpaannya dengan Yesus. Nah, siapa Yesus itu, saudara? Ya, saudara. Nah, Yesus ini berbicara melambangkan sebagai simbol, sebagai pribadi, saudara. Pribadi apa? Kalau pribadi manusia, manusia yang sempurna. Kalau saya lihat dari sisi kenabiannya, saudara, Yesus adalah nabi yang sempurna. Kalau saya melihat dari sisi ketuhanannya, Yesus berbicara tentang ketuhanan, menggambarkan pribadi ketuhanannya, saudara. Kalau saya melihat sisi Yesus sebagai gereja Tuhan, sebagai gembala, saudara. Perempuan Samaria, saudara, saya melihat sisi sebagai gereja, berbicara, menggambarkan, bicara gereja, bicara tentang umat, bicara tentang hubungan gembala dengan jemaat, saudara. Kalau saya melihat sisi dari bicara gereja, kalau saya melihat sisi dari keluarga, saudara, Yesus menggambarkan kepala rumah tangga, saudara, dengan keluarga, saudara. Jadi saya bisa melihat firman Tuhan ini, cerita kebenaran firman Tuhan ini dari berbagai macam sisi, saudara. Nah, yang saya mau sampaikan, saudara, berhubungan dengan situasi kondisi ini, saudara, saya ajak ibu bapak saudara sekalian, yang pertama belajar tentang dengan siapa engkau bercakap-cakap, saudara. Kalau saudara hari ini terkoneksi, terhubung dengan engkau dalam percakapan saudara dengan orang, maaf, kalau saudara S1, saudara bercakap-cakap dengan TK, maka nggak nyambung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ini berbicara membangun hubungan, saudara. Dengan siapa engkau membangun hubungan? Dengan siapa engkau mendapatkan input, saudara? Dengan siapa engkau bergaul? Kalau engkau bergaul dengan orang yang negatif, orang yang khawatir, maka saudara dan saya cepat atau lambat akan terbentuk menjadi manusia yang khawatir, saudara. Nah, bagaimana saudara? Oh Pak, saya mengalami ketakutan, kekhawatiran. Nah, kalau saudara dan saya mengalami ketakutan dan kekhawatiran, engkau harus cari orang yang tidak memiliki khawatir, tidak memiliki perasaan ketakutan, saudara. Engkau harus berkawan, mencari orang yang keluar dari rasa kekhawatiran, saudara. Nah, saudara dan saya diberi pengetahuan oleh Tuhan untuk bisa melihat seperti itu. Nah, yang pertama ini, saudara, semua kita tahu cerita ini, saudara. Siapa perempuan Samaria? Perempuan Samaria adalah sosok wanita, saudara, yang menjunjung tinggi budaya adat istiadat, saudara. Namun saudara lihat, saudara, seorang perempuan ini yang menjunjung tinggi adat istiadat, tapi tidak dibalik kehidupannya, maaf saudara, perempuan ini karakternya bejat, saudara. Laki-laki, dia pernah tidur dengan 5 laki-laki, saudara. Nggak benar, saudara.
Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar ya dari sisi negatif seseorang dan kita bisa belajar dari sisi positif, Saudara. Nah, wanita Samaria ini menggambarkan, berbicara tentang moral, berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang budaya-budaya, adat istiadat, tradisi-tradisi, Saudara, mewakili seperti itu, dan berjumpa dengan satu orang, satu pribadi yang namanya Yesus, Saudara. Nah, saudara-saudara bisa lihat dalam percakapannya. Dalam percakapannya, saudara, perempuan ini dengan Yesus, saudara. Dan singkat cerita, dalam percakapannya, perempuan ini mendapatkan solusi. Perempuan ini mendapatkan jawaban. Perempuan ini mendapatkan kepuasan. Perempuan ini dapat mendapatkan pengertian, saudara. Nah, kalau saudara belajar dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita baca secara keseluruhan dari ayat 7 ini, saudara, kita bisa belajar. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, saudara. Ya, saya coba pelajari dengan bahasa Jawa dan saya minta pengertian, saudara. Nah, kalau saudara membaca firman Tuhan ini seperti saudara membaca novel, seperti membaca komik, seperti membaca cerita, maka saudara hanya mendapatkan kebenaran firman Tuhan dengan kualitas seperti itu. Tapi kalau saudara membaca firman Tuhan ini dengan hati yang rindu, hati yang haus, maka saudara dan saya akan mendapatkan kualitas yang lebih daripada cerita kebenaran firman Tuhan ini. Dari mana saya melihatnya? Kalau saya melihatnya begini, saudara. Maka datanglah seorang perempuan Samaria ini hendak menimba, saudara, menimba air. Kalau saya terjemahkan, saudara, ada seorang perempuan yang sedang menimba air. Hanya sampai di situ ceritanya. Tapi saudara, kalau saya menemukan ayat ini, saudara, kalau saudara mau belajar dari kebenaran ini, engkau sedang menimba air. Artinya engkau sedang menimba ilmu. Engkau sedang belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau mau menimba ilmu, mau menimba atau mau belajar kebenaran firman Tuhan yang lebih lagi, maka engkau bukan hanya mendapatkan air jasmani, saudara. Dan perempuan ini, saudara, dia sedang menimba air, menimba ilmu, sedang mencari ilmu, mencari sesuatu, saudara. Dan di situ dia bertemu dengan sumber air yang sesungguhnya, saudara. Ilmu yang sesungguhnya, kebenaran yang sejati, ilmu yang sejati, saudara. Air yang mendatangkan keabadian, air yang mendatangkan kepuasan, saudara. Air abadi, saudara. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam percakapanmu, saudara, itu bisa membuat bobot bebet saudara. Ketika engkau berdialog dengan orang yang mungkin, maaf saudara, saudara mungkin SD, tapi kalau engkau mau belajar sama orang-orang SMA, S1, dan engkau mau belajar terus, saudara, sekalipun engkau tamatan SD, tapi engkau mau belajar sama orang yang S1, mau yang kuliah, maka kualitas saudara secara ijazah engkau SD, saudara. Ya, secara label engkau SD gelar saudara. Tapi kalau engkau bergaulnya dengan orang-orang hebat, engkau bergaulnya dengan orang-orang yang S1, bahasa-bahasanya bahasa intelektual, saudara, maka cepat atau lambat saudara pun juga akan memiliki kualitas seperti itu. Ya. Bobot saudara akan seperti itu. Secara kertas saudara SD, tapi secara ilmu, secara praktek pengalaman, wow, saudara, ternyata, saudara, kualitas saudara secara kertas engkau SD, saudara. Tapi secara kehidupan sehari-hari, kualitas prakteknya, saudara, engkau benar-benar bisa-bisa seperti seorang S1, saudara. Seperti orang udah lulus dari perguruan tinggi. Bapak Ibu Saudara, artinya kita belajar. Pergaulan saudara itu menentukan hidup saudara. Nah, sama seperti perempuan ini. Perempuan Samaria ini, saudara,
Dia sudah banyak bergaul dengan pria-pria lain, saudara. Dia banyak bergaul dengan laki-laki yang lain, saudara. Dia pengen mendapatkan kepuasan, saudara, dalam kehidupannya, saudara. Tapi dia tidak menemukan itu. Sampai titik, sampai waktunya, sampai saatnya, saudara, dia bertemu seorang pria sejati lagi, saudara. Ya, pria hebat, saudara. Pria keren, saudara. Pria dahsyat, pria luar biasa. Pria keren, pria sejati ini adalah Yesus, saudara. Dan Yesus ada di sumur itu, saudara. Dan apa yang dikatakan? Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, saudara. Jawaban perempuan ini apa, saudara? Ayat 8. Ayat 8, firman Tuhan berkata, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Artinya Yesus sendirian di situ, ya, murid-muridnya sedang semua pergi, saudara, cari makan, saudara. Nah, kalau saya bedah dari sisi murid-muridnya pergi cari makan itu, saya bisa bedah dari ayat ini, saudara. Ini pun juga berbicara apa? Lihat, saudara, begitu beda Yesus dengan murid-muridnya, saudara. Ya. Yesus makanannya lain, saudara. Karena apa? Yesus seringkali berkata, makananku ialah melakukan firman. Nah, kalau murid-muridnya, saudara, masih orientasi kepada dunia, orientasi masih perut, saudara. Nah, ini berbicara apa? Menyadarkan kita, kalau saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kalau saudara masih bertuhankan perut, pelayananmu masih bertuhankan perut, motivasimu masih motivasi perut, motivasi hidupmu masih motivasi yang dunia, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau akan sibuk dengan duniamu sendiri. Tapi kalau saudara dan saya sudah mendekati seperti kehidupannya Yesus, saudara, maka saudara dan saya tidak lagi berorientasi dengan perut, tidak berorientasi dengan kebutuhanmu sehari-hari. Maka ketika engkau mendahulukan Tuhan, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Nah, kalau saudara dan saya motivasinya engkau mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, maka apa yang menjadi kebutuhan perut saudara, kebutuhan hidup saudara, kebutuhan anakmu sekolah, kebutuhan uangmu anak sekolah, kebutuhan keluargamu untuk beli rumah, untuk beli mobil, untuk beli kebutuhan yang lain, maka saya percaya firman Tuhan mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluannya menurut kekayaannya untuk saudara dan saya. Kembali lihat firman, saudara. Jadi kalau saudara dan saya belajar hidup dalam firman Tuhan, segala sesuatu hidup saudara itu berkaitan dengan firman Tuhan, bersinambungan dengan firman, berhubungan dengan firman. Karena apa? Firman itu tidak membunuh saudara. Firman itu membuat saudara naik predikat. Firman Tuhan itu membuat saudara naik, saudara naik, saudara naik. Dan firman Tuhan berkata, firman Tuhan memberikan kehidupan dalam hidup saudara. Haleluya. Wow, luar biasa. Dari sisi firman Tuhan ini aja, saudara, kalau saya membedah, bercerita kebenaran firman Tuhan, sampai besok saya kuat, saudara. Gak usah makan, gak usah minum, saya kuat, saudara. Maka istri saya seringkali komplain, saudara, sama saya. Kalau saya lagi asik bicara firman, saudara, itu lapar itu nggak terasa, haus itu nggak terasa, saudara. Saat saya lapar, sementara saya bahas firman Tuhan, dikenyangkan, saudara. Saat saya membahas firman Tuhan, saudara, ketika saya haus, maka saya disegarkan oleh firman. Karena firman Tuhan itu berdampak seperti ini, saudara. Bukan hanya berdampak secara roh, tapi berdampak juga dalam kehidupan jasmani saudara. Keren, saudara. Ayat 9, saudara. Ayat 9 berkata firman Tuhan ini. Ayat 9 berkata, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi? Ya, ada jarak, saudara. Karena perempuan ini menjunjung adat istiadat budaya, saudara. Ya, seorang perempuan ini menurut saya mentaati budayanya, saudara. Adat istiadatnya, orang yang taat dengan agama, orang yang taat dengan aturannya, saudara. Sehingga dia mengatakan, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?
Saudara, ini kalau kita bicara tentang adat istiadat, bicara suku, saudara, tidak bisa. Artinya perempuan Samaria ini menjunjung kesukuannya, saudara. Oh, aku suku Samaria, kamu suku Yahudi, tidak bisa berkumpul. Saudara, kalau itu bicara suku, kalau bicara tentang dalil, saudara, oh dalilnya dia begini, dalilku begini, nggak bisa bersatu, saudara. Oh, kalau bicara tentang gereja, saudara, gereja, oh saya Katolik, saya Protestan, nggak bisa, saudara. Ada gereja yang mengatakan kalau orang Katolik pindah ke Pantekosta dianggap murtad, saudara. Demikian juga kalau orang Protestan, saudara, pindah ke karismatik dianggapnya murtad, saudara. Ini salah besar, saudara. Belajar dari kebenaran firman Tuhan. Perempuan ini mempertahankan organisasi atau kesukuannya. Perempuan ini melambangkan, berbicara, mempertahankan budaya, adat istiadat, saudara. Luar biasa, saudara. Tapi lihat, hidupnya amburadul. Yesus datang, Yesus ada di situ, saudara. Dia membawa budaya, bukan budaya suku, bukan budaya dunia yang dibangun, tapi budaya Kingdom of God, budaya kerajaan Allah. Tepuk tangan buat Allahmu, saudara. Dia hadir membawa budaya sorga. Kalau saudara membawa budaya sorga, nggak lihat suku Ambon, Batak, Jawa, Cina, apa aja, saudara. Tidak ada batasan, saudara. Karena itu saudara dan saya bisa dipersatukan di tempat ini. Gak peduli sukumu apa, gak peduli agamamu apa bila perlu, saudara. Gak peduli, saudara, kastamu orang kaya atau orang miskin, atau saudara turunan darah biru, darah merah, darah coklat, saudara. Gak ada seperti itu, saudara. Karena apa? Yesus datang mendobrak, saudara, adat istiadat yang salah ini, saudara. Sehingga hari ini pun, saudara, dengan adanya COVID-19 ini, yang biasanya dulu kalau ibadah, salam, beri salam pada sisi kanan, berikan senyum, saudara, berikan pelukan. Hari ini tidak boleh, saudara. Ya kan? Wah, tidak boleh, saudara, bersentuhan, saudara. Nah, ini budaya mana, saudara? Budaya kerajaan corona, saudara. Iya kan? Yang mempengaruhi, saudara. Kalau saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya tahu nilai-nilai kerajaan Allah, saudara, saya nggak takut, saudara. Saudara mau peluk saya, saudara mau saya sentuh, atau saudara menyentuh saya, percayalah gembalamu ini steril dari corona. Amin. Yesus patokan saya, saudara. Jadi Yesus hadir di situ, saudara, mendobrak budaya yang selama ini perempuan Samaria ini memahami doktrin yang seperti itu, saudara. Karena buktinya di sini, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Loh, saudara, lihat firman Tuhan ini. Sudah bisa dilihat dari segala segi, sisi apa saja, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ayat 10, saudara. Jawab Yesus kepadanya. Yesus tidak membawa budaya manusia, tapi Yesus membawa budaya kerajaan Allah. Dan apa yang dikatakan? Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Nah ini, saudara, ini penting. Banyak orang Kristen, banyak pelayan Tuhan, banyak kan, saudara, orang itu gak ngerti karunia Allah dalam dirinya. Saya berdoa, saya berharap ke saudara yang ada di ruangan ini, saudara yang menyaksikan live streaming ini, dibukakan, saudara. Supaya apa? Supaya saudara ngerti seperti Yesus mengerti, saudara. Yesus itu mewakili manusia 100%, tapi Yesus adalah manusia Allah itu sendiri. Saudara, mengerti karunia Allah. Nah, saudara dan saya sebagai muridnya Yesus harus punya kapasitas pengertian yang seperti ini. Kecuali Yesusmu engkau tinggal hari ini di rumahmu. Engkau ngomong, Tuhan Yesus, aku mau ke gereja. Engkau jaga rumahku ya. Nah, Yesus ada di rumah saudara. Saudara datang kosong, saudara. Tapi kalau engkau datang, saudara,
Engkau berkata, aku tahu Allah Immanuel yang menyertai aku. Aku tahu Yesus ada dalam hidupku. Nah, kalau Yesus ada dalam hidupmu, saudara dan saya harus berpadanan seperti Yesus. Hidup saudara, gaya hidup saudara, nilai-nilai yang di dalam diri saudara, nilai-nilai Yesus, nilai-nilai kebenaran ada dalam diri saudara. Saya mau bertanya, saudara nggak usah jawab. Nilai-nilai ini berapa persen di dalam diri saudara? Saudara sendiri yang diem, introspeksi diri, firman Tuhan yang nyangkut di dalam jiwa saudara, yang nyangkut dalam roh saudara, itu berapa persen saudara? Kalau saudara tanya kepada saya bisa menjawab, saudara, seluruh kehidupanku hari ini sudah dikuasai oleh Yesus. Dan apa yang aku lakukan, aku belajar seperti Yesus melakukan perintah Bapa. Loh, saya khotbah ini saudara, untuk kasih tema ini saudara, saya pun juga berdoa. Tema apa Tuhan? Loh gitu saudara. Saudara dan saya juga begitu. Ya, libatkan Tuhan. Bila perlu saudara apa saja tanya sama Tuhan. Ya. Ini saya terus belajar, saudara. Kira-kira kalau saya mau marah sama Gloria, saya harus tanya, Tuhan, aku mau marahin anakku ini, marahnya dengan cara apa? Loh, bisa, saudara. Mungkin Roh Kudus akan kasih tahu, kamu boleh marah. Marahnya harus begini, ya kan? Tapi saya percaya kalau marah saudara dalam kehendak Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, saudara, apa yang saudara marahin, orangnya itu berubah. Karena apa? Marah yang dikehendaki Tuhan. Wih, ini keren juga saudara. Jadi tema saudara, marah yang dikehendaki Tuhan, itu marah yang seperti apa? Loh, kok ada gitu? Loh, ada. Yesus pernah marah saudara. Marah karena apa? Bait Allah tidak digunakan dengan baik. Fungsi gereja, fungsi bait Allah tidak digunakan dengan baik. Yesus marah, saudara. Loh, marah ada alasannya, saudara. Nah, kalau sudah marah-marah, nah ini, saudara, perlu didoakan. Bawa ketemu Pak Amos kok saya ini sering marah-marah terus. Itu udah roh, saudara. Ya, lupakan itu. Pelajar dalam firman Tuhan ini dikatakan, saudara, di situ dikatakan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, artinya Yesus berkata, jikalau kamu tahu engkau sedang berbicara dengan siapa, engkau akan sadar, saudara. Istilahnya gini, saudara, umpamanya ini Pak Jokowi, saudara, sebagai presiden, ya, tiba-tiba berpenampilan kusut gitu, saudara, ya, seperti seorang pengemis gitu, saudara. Nah, saudara, kan Pak Jokowi sebagai presiden, baju kebesaran presidennya itu ditaruh di istana, benar-benar saudara datang ke sini, maaf saudara, pokoknya mukanya dikotorin, pakai baju compang-camping, terus duduk sama saudara, ya kan? Saudara, otomatis saudara akan saudara akan wah, bisa sikap saudara kasihan sama orang tersebut, atau saudara mengusir orang tersebut, saudara. Nah, kira-kira percakapannya perempuan Samaria ini seperti itu, saudara. Sehingga Yesus berkata, kalau engkau tahu tentang karunia Allah, kalau saya terjemahkan dalam bahasa sehari-harinya, kalau engkau tahu dengan siapa engkau berbicara, engkau akan luar biasa. Kira-kira begitu, saudara. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Lu, saudara, ini keren banget, saudara. Makanya, saudara, dalam terjemahan saya, kalau engkau mudeng, engkau dengan siapa berbicara. Ada istilah saya, dengan siapa engkau bergaul, dengan siapa engkau mendapatkan input. Kalau engkau klik, engkau ngerti, engkau mudeng, maka engkau pun akan menjadi orang yang luar biasa, saudara. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, niscaya engkau akan mendapatkan air hidup, saudara. Terus ayat 11, saudara, kata perempuan itu kepadanya,
Tuhan. Nah, luar biasa. Sekarang udah dibukakan karunia, saudara. Ya, tadi melihat perempuan ini melihat Yesus sebagai suku Yahudi dan suku dia Samaria. Tapi di ayat ini, saudara, perempuan ini sudah mengalami dampak dari percakapan Yesus, saudara. Dan apa yang diucapkan? Kalau dalam bahasa Jawa keren, saudara. Ya, di sini dikatakan kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Manakah engkau? Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ini dalam, saudara. Kalau saudara merenungkan ayat ini, satu ayat ini aja, ini perkataan perempuan ini dalam, saudara. Juga berbicara seringkali kita menganggap Tuhan itu kan sudah yang segalanya. Tapi saudara masih dibatasi dengan logika. Dikatakan apa? Engkau tidak punya timba. Dan kenyataannya sumur ini sangat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Saudara, ini bicara apa? Perempuan ini kenal, mengetahui Tuhan itu Allahu Akbar, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha dahsyat, saudara. Tapi dianggapnya Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Dianggapnya Tuhan itu harus pakai media sarana, alat, baru bisa melakukan mukjizat, saudara. Saya mau katakan, saudara, perempuan Samaria ini berbicara juga mengingatkan kita, saudara. Kita seringkali sudah tahu ada Tuhan, tapi kita masih miring-miring, saudara. Masih serong ke sana, serong ke kiri. Kalau itu lagu bagus, saudara. Tapi kalau hidup saudara semakin serong, saudara, engkau dekat dengan kehancuran, saudara. Kalau engkau nyanyi serong ke kanan, serong ke kiri, itu indah, bagus iramanya. Tapi kalau hidup saudara nggak sampai dalam dimensi ketuhanan, karena hidup kita di bumi ini hanya sesaat. Kenikmatan-kenikmatan yang Tuhan percayakan ini, saudara, hanya sesaat, saudara. Padahal Tuhan memberikan kenikmatan yang lebih jauh daripada itu, saudara. Bukan 70 bidadari, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kenikmatan air hidup yang benar-benar dari dalam saudara itu akan mengalir. Dan di sini dikatakan kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba. Berapa banyak seringkali, saudara, seakan-akan Tuhan gak bisa menolong kita. Seakan-akan Tuhan gak ada, seakan-akan Tuhan gak mampu, seakan-akan Tuhan gak melihat, seakan-akan Tuhan melakukan pembiaran, saudara. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu mengasihi saudara. Kalau saat hari ini seakan-akan Tuhan gak menegur saudara, Tuhan gak memukul kaki saudara, Tuhan gak memberikan sakit penyakit kepada saudara, sesungguhnya Tuhan mengasihi saudara. Tapi kalau jangan sampai saudara mendapatkan teguran seperti Tuhan Yesus menggendong domba dalam pelukannya. Saudara, orang kalau ngelihat gambar itu, orang berkata, aduh, aku ingin seperti domba yang dipeluk itu, saudara. Saudara kadang nggak tahu ceritanya. Domba yang didekap, dipeluk sama Tuhan Yesus itu bukan domba yang baik, domba yang bandel, domba yang nakal, saudara. Domba yang keluar dari komunitasnya, saudara. Sudah dipanggil, wedus, nggak kemari, saudara. Sudah dikasih kerikil kecil di batu, dilempar sedikit, saudara. Kaget sedikit tapi menikmati dosa, saudara. Nikmatin sampai harus Yesus menggunakan tongkat gembalanya, dipukul kakinya, cetar, pincang, balik lagi ke kandangnya, balik lagi ke Tuhan, balik ke gereja dengan kaki pincang. Allah itu penuh kasih, saudara. Teguran untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu jangan pincang dulu baru saudara kembali ke Tuhan. Jangan habis dulu harta bendamu, rumah tanggamu hancur baru engkau datang kepada Tuhan. Saudara, ini saatnya engkau tersungkur
engkau bertemu, melakukan dialog, melakukan percakapan dengan Yesus, saudara. Yesus bisa menolong saudara tanpa media. Kenapa, saudara? Karena dia adalah Jehovah Jireh, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, dia bisa lakukan segalanya. Karena apa? Dia Allah yang mampu mengadakan yang tidak ada dibuat ada. Tepuk tangan buat Allah, saudara. Ibu bapak saudara sekalian, kenapa saya berkata begitu? Saya datang dari desa, saudara, ke Pamulang, nggak bawa apa-apa. Saya bangun mulai gereja ini dari nol, dan saya awali dalam alam roh. Saudara, kalau saudara pernah ikut saya dalam perintisan, Mas Kefas, Bu Linda, Pak Yosua, Ripka, saudara, yang pernah bersama-sama dengan saya selalu berkata begini, satu kali nanti kita punya gedung gereja sendiri, satu kali nanti kita punya sound system yang cukup, saudara. Saya ucapkan dulu dalam alam roh, saudara, satu kali nanti kita punya panel LED, saudara. Saya ucapkan dulu, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, dan hari ini semuanya terrela. Maksud saya itu, ya kan? Itu terjadi, Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kalau saudara mau jadi orang sukses, mau jadi orang hebat, alami dulu dalam alam roh. Masuk dulu dalam dimensinya ini, karunia Allah ini. Dan apa yang dikatakan perempuan? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 12 berkata, ayat 12 mengatakan, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, saudara? Jadi perempuan Samaria ini sudah didoktrin, saudara, dengan budaya adat, saudara, pemahaman tentang kehidupan Yakub, saudara, yang memberikan sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya, saudara. Jadi seakan-akan saudara mengatakan, sumur ini itu sumurnya Yakub, ya kan? Pemahaman yang seperti seakan-akan Yesus kamu itu siapa? Bapak Ibu saudara sekalian, dianggapnya Yesus, saudara, nggak ngerti. Saya mau beritahu, justru sebelum Yakub ada, Yesus sudah ada, saudara. Ayat berikutnya, saudara. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Barang siapa, engkau yang belajar tentang kebenaran Yakub, tentang budaya tradisi Yakub, saudara, itu tidak membawa kesempurnaan, tidak membawa keabadian. Tapi kalau engkau mendapatkan air yang sesungguhnya, ayat 14, saudara, ayat 14 mengatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow, Bapak Ibu saudara sekalian, dalam tubuh kita, saudara, seberapa persen itu mengandung unsur air, saudara? Kalau air yang hari ini konsumsi, air yang kotor, maka itu akan meracuni tubuh saudara. Saudara, karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, saudara dan saya harus minum air kehidupan ini. Air kehidupan ini adalah firman Allah itu. Air kehidupan itu adalah Kristus itu sendiri. Ketika engkau minum air Kristus, engkau minum air kehidupan itu, dan firman Tuhan mengatakan, dari dalam dirimu akan memancarkan air kehidupan. Bukan air ketakutan, bukan air pencemaran, bukan air kekhawatiran, bukan air kepahitan, saudara, tapi air kehidupan. Nah, ketika air yang mengalir dalam hidup saudara, itu membuat aura wajahmu, kalau engkau laki-laki tetap ganteng, kalau engkau wanita tetap cantik, saudara.
Dan itu tidak mempengaruhi usiamu, saudara. Sekalipun engkau tua seperti opa, saudara. Ya kan? Karena ketika ada air yang mengalir, tetap bergairah. Padahal ada batasan umur, ya. Tapi sukacita seperti ini, penyakit tidak nempel, saudara, tidak masalah, saudara. Karena itu jangan tahan-tahan. Kalau orang mau bertemu dengan Tuhan, jangan dilarang, jangan ditahan, saudara. Kalau mereka, Pak, aku mau ke gereja, ya luruskan motivasinya. Kamu kalau ke gereja salah. Tapi kalau engkau ke gereja mau bertemu dengan Tuhan Yesus, monggo, saudara. Justru kalau engkau bertemu dengan Tuhan, saudara, waktu engkau keluar tadi, saudara, ada virus corona yang nempel 1 biji, 2 biji dalam hidup saudara, nempel dalam tubuh saudara. Waktu engkau masuk di ruangan ini, bertemu dengan Tuhan, virusnya mati. Amin. Tepuk tangannya belum yakin, saudara. Saudara, kalau saya simpel, sederhana, makanya berkali-kali saya ngomong, kalau pendeta Amos mati kena virus corona, nggak keren. Kan jelek beritanya, turut berduka cita. Kemarin tanggal sekian pendeta Amos mati karena mengidap virus corona, makanya langsung segera dikubur. Loh, nggak jadi berkat loh, saudara. Sampai saya itu ngomong sampai kemarin kalau nggak salah saya ngomong sama Pak Ruben, saya ngomong begini, saudara. Saya ngomong begini, saya tuh sampai begini, saudara. Bila perlu kalau saya mati, saudara, jangan dikubur di kuburan Kristen, saudara. Loh, artinya apa? Artinya apa? Saya mati pun pengen jadi berkat, gitu loh, saudara. Coba saudara punya kualitas pemahaman yang seperti ini enggak, saudara? Tapi kalau saudara dan saya punya kualitas seperti ini, wow, saudara, hidup itu penuh gairah, hidup itu penuh dengan on fire, saudara. Move on terus, menyala terus, bergairah terus, saudara. Mau diutus pelayanan di mana, wes oke, saudara. Berkali-kali saya ngomong, saudara. Kalau Tuhan ngomong sama saya, Amos, tinggalkan gereja Pamulang ini. Kamu pergi ke Kalimantan, pergi ke Papua sana, saya akan pergi, saudara. Gereja bukan dinasti keluarga. Tolong ini di video, saudara. Masukkan hari ini, saudara. Hari-hari ini ada banyak gereja itu dinasti keluarga. Banyak gereja dibangun oleh dinasti. Ketika gembalanya mati, saudara, turun ke anaknya, saudara. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kalau anak saya ternyata nggak ada panggilan dalam pelayanan, saya nggak paksa dia untuk menggantikan saya gereja ini. Kalau ada jemaat di tempat ini ternyata punya hati melayani Tuhan, silahkan kau jadi gembala tempat ini. Loh, enak toh, saudara? Karena apa, saudara? Saya tahu kualitas saya. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada, saudara. Saya tidak pernah berkata ini gerejaku. Saya tidak pernah ngomong, Gloria, ini gerejanya papi. Kamu harus hidup lebih baik. Bila perlu kamu sekolah Alkitab. Saya nggak pernah paksa dia. Kamu mau ngecat warna rambut, nggak masalah. Anak pendeta kok rambutnya warna-warni. Saya malah bilang, Dok, kurang warnanya. Ya kan? Nggak masalah, saudara. Kalau saudara melarang terus, oh anak pendeta nggak boleh begitu, anak pendeta nggak boleh begitu, anak pendeta nggak boleh begini begitu, saudara, engkau sedang membunuh karakter anak pendeta, saudara. Biarkan saja, biarkan secara alami, nggak kurang bapaknya ngajari, oh saudara, itu pilihan, saudara. Demikian juga kepada bapak ibu saudara sekalian. Jangan pernah engkau mengondisikan anakmu menjadi seperti apa yang kau mau. Jadikanlah anakmu menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Kalau anakmu, ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sudah. Kalau anakmu menjadi Tuhan yang mau, wah keren, saudara. Tuhan yang berurusan nanti. Amin.
Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebelum kau pulang meninggalkan tempat ini, pulanglah dengan damai sejahtera. Bawalah kesehatan ilahi, kesehatan dari surga, sehingga nggak usah khawatir kalau saudara naik angkot, saudara, virus yang diangkut tidak menyentuh saudara. Kalau saudara jalan kaki berseberangan dengan orang yang bawa virus, virusnya tidak menempel kepada saudara. Saya punya iman seperti itu, saya punya keyakinan seperti itu. Ya, jadi saudara pulang dengan damai sejahtera. Angkat kedua tanganmu. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih karunia Allah telah turun menyertai engkau. Sebagaimana firman Tuhan telah berkata, jikalau engkau mendengar firman Tuhan dengan baik serta melakukan perintahnya, maka berkat Abraham, Ishak, Yakub menjadi bagianmu. Di tanah yang kau berpijak, disitulah Tuhan Yesus memberkati engkau secara ajaib dan berlimpah-limpah. Diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, serta buah kandungan istrimu, anak-anakmu dan keturunanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, sekolahmu, usahamu, dan apa saja kau kerjakan, Tuhanlah yang memberkati engkau. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang berkekurangan di antaramu. Damai sejahtera Allah telah menyertai engkau. Perlindungan Tuhan telah melindungi engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalau engkau datang di tempat ini dengan kondisi sehat, engkau pulang kembali dengan sehat. Kalau engkau datang di tempat ini dengan badan kemeriang, badan yang lemah, badan yang sakit, pulanglah dengan kesembuhan yang baru, dengan kesehatan yang baru. Diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kami hendak menabur. Bapak, engkau berkati setiap tangan-tangan yang hendak menabur. Bagi kami yang belum bisa menabur, engkau adakan benih supaya kami juga bisa menabur. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati berkata, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan kembali minggu depan di tempat ini. Belum ada secara resmi pemerintah mengumumkan kenormalan, ya. Kalau sudah ada resmi kenormalan, berarti ibadah kita 4 kali, ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.